Nama saya Faisal Nursinggih. Saya menggeluti juga di bidang budaya Jawa, terutama budaya-budaya tradisi yang ada di Yogyakarta. Busana Jawa itu adalah busana yang sejak dulu kala digunakan oleh piyayi atau orang Jawa, busana Jawa. Tapi cenderungnya ketika seiring berjalannya waktu, lalu busana Jawa itu terbagi, biasanya busana Jawa ala Yogyakarta, ala Surakarta dan sebagainya. Tapi sekarang ya ketika seseorang itu menggunakan busana surjan seperti yang saya pakai ini, wis dianggap nganggo busana Jawa. Padahal surjan ini adalah salah satu busana dari era Mataram hingga sampai ke sekarang, terutama dilestarikan di Yogyakarta, busana surjan. Kalau pakem, dikatakan pakem itu ngeremboko ya. Nggih, ngeremboko atau berkembang, karena pakem itu adalah sesuatu yang disetujui atau diyakini kebenarannya pada era tertentu. Pamane kaya wayang. Wayang gitu pakeme ya iku wis ora pakem, ning nek mbiyen pakem. Ketika ada pengembangan niku ora pakem, ning sing ora pakem ini menjadi pakem. Nah, seperti itu. Jadi kalau terkait dengan busana, terutama di Yogyakarta, itu memang ada beberapa busana khas di Yogyakarta, yaitu antara lain adalah surjan, lalu ada lagi yang seperti jas itu, seperti jas tapi kancingnya tengah gitu, itu namanya busana beskap. Kalau beskap berwarna putih itu namanya atela. Ya, di keraton juga menggunakan seperti itu, juga ada beskap, ada atela, cuma memang penggunaannya pada upacara-upacara tertentu saja. Sedangkan kalau di keraton juga ada busana yang namanya busana pranaan yang biasa digunakan oleh abdi dalem. Itu warnanya biru dengan corak lurik, itu namanya terlupat karena ada garis telu karo papat jejer. Dan potongannya juga beda untuk pranaan dan surjan biasa. Kalau pranaan itu bagian tengah ini dibelah gitu. Lalu cara menggunakannya seperti menggunakan kaos. Itu yang untuk pranaan. Tapi kalau yang untuk keseharian menggunakan busana surjan. Lalu perkembangannya ada juga yang dimodifikasi, semisal beskap tapi potongannya seperti surjan. Jadi sini nganggo busa itu, jadi ketok rata itu baru. Tapi potongannya depan potongan surjan. Itu banyak sekali sekarang digunakan oleh rekan-rekan dari Panatacara ataupun kebutuhan untuk wedding, untuk manten. Itu sangat banyak digunakan. Dapat dikatakan kuwi pakem murah. Nah, itu perkembangan. Nggih, perkembangan. Jadi dalam kelengkapan busana Jawa itu tidak hanya surjan rok. Surjan itu hanya yang dipakai baju, ini namanya surjan. Di bagian bawah kita menggunakan sinjang ataupun jarik. Ya, jarik. Lalu jarik itu nanti akan diikat, diperkuat dengan namanya stagen. Stagen ditutup dengan lontong namanya. Berwarna. Kalau stagen biasanya hitam atau putih atau hijau, cuma itu. Dan itu busana nek carane saiki ya pakai yang dalam, stagen itu. Lalu ditutup dengan lontong yang warnanya lebih cerah, dikancing lagi namanya kamus. Nah, kamus itu sabuk. Lalu ujung dari kamus dikaitkan dengan namanya timang. Itu kelengkapan bagian bawah. Di atas itu ada blangkon. Blangkon itu kan dari tembung blangko, dari kata blanko. Blanko itu formulir. Formulir artinya tinggal mengisi, sudah ada ya. Blangkon ya kayak topi toh, tinggal mengisi. Nah, sebelum ada blangkon dulu menggunakan udeng. Udeng itu seperti kain lembaran batik.
begini. Nah, ini udeng ya rada gede, lalu dipotong segitiga sama kaki, dan ini digunakan langsung di kepala, namanya mideh ya. Nah, ini sampai sekarang yang masih menggunakan cara mideh dalam memakai udeng itu teman-teman di ketoprak ataupun teman-teman di jarilan, itu masih menggunakan mideh. Tapi untuk keseharian karena lebih praktis lalu menggunakan blangkon yang sudah dibuat seperti topi begitu. Tapi kalau secara pemaknaan memang lebih dalam udeng, karena sirahe ditaleni supayane mudeng itu jelas menerima apapun, apa yang diberikan oleh guru atau siapapun, pengetahuan itu dapat ditaleni, disingseti sehingga mudeng. Karena kata bendanya udeng, kata dasarnya tadi nganggo udeng tadi mudeng. Itu udeng. Lalu tentang surjan ini sesungguhnya bagi masyarakat Yogyakarta maupun keraton itu merupakan tingkat busana yang paling tinggi. Jadi paling tinggi itu surjan, lalu bawahnya itu ada atela, ada beskap dan sebagainya. Kenapa surjan itu paling tinggi? Karena dalam surjan itu terkandung makna yang sangat dalam. Diduga dan dalam sejarah diyakini surjan itu adalah yasan Kanjeng Sunan Kalijaga. Yasan dari Kanjeng Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga jelas beliau mendakwahkan agama Islam. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayatnya ke-26 itu dikatakan bahwasanya sebaik-baik busana adalah takwa. Sebaik-baik busana adalah takwa. Nah, dari ayat itu, takwa itu adalah busana rohani. Takwa adalah busana rohani. Nah, lalu oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, busana rohani itu diwujudkan dalam bentuk wadah. Oleh karena itu busana ini, surjan ini juga disebut busana takwa. Busana takwa. Surjan dari kata sirojau. Sirojau itu cahaya. Mungkin bisa salah satunya bisa ditemukan di juz ke-30 Al-Qur'an pada ayat-ayat awal. Itu ada kata sirojau, cahaya, penerang begitu. Nah, kenapa kok ini memiliki makna yang tinggi? Potongan surjan itu beda dengan potongan hem, beda dengan potongan kemeja. Kalau kemeja di bagian bahu ini ada jahitan, jadi antarane depan sama belakang itu beda kain bisa, karena di sini ada jahitan yang menghubungkan. Tapi kalau surjan tidak ada, apalagi pakai surjan lurik, kalau ada jahitan ketok banget. Nah, ini tidak ada jahitan, jadi antara depan dan belakang itu satu kain sama. Nah, jika surjan ini dibedah lalu digelar gitu, nanti akan terlihat bahwasanya potongan surjan itu Pak lurus, lalu tengah digunting gitu, lalu ada lingkaran untuk lubang leher ini. Bagi umat muslim pastinya tahu bahwasanya potongan itu seperti potongan kain kafan. Potongan kain kafan untuk jenazah itu modelnya seperti itu. Jadi cuma gelaran gitu, lalu disigar tengah, lalu bagian tengah itu ada lubang untuk jonggo atau gulu. Nah, itu potongannya sama dengan busana yang akan digunakan oleh jenazah. Jadi ketika nganggo surjan kok wak-wakan, yak-yakan, sesungaran, itu ya kurang pas. Karena apa? Potongan ini padha karo potongan ini busanane jenazah kok. Itu adalah mengingatkan bahwasanya ketika kita menggunakan surjan ya takwalah, karena yang akan kita bawa nanti itu ketakwaan pada Allah, kepada Tuhan. Nah, lalu surjan itu kecuali potongannya merupakan potongan seperti busana jenazah, ada beberapa benik kancing.
ada beberapa kancing, di mana kancing-kancing ini melambangkan sesuatu. Dijonggo. Jadi kalau surjan itu kerahnya itu nanti kupu tarung, plek ini. Jadi tidak saling menumpang, tapi kupu tarung. Nah, di sini ada 6 kancing atau 6 benik. Ini merupakan lambang dari rukun iman dalam Islam. Jumlah 6. Jadi kalau surjan kok benike mung loro, berarti belum memenuhi syarat untuk dikatakan itu busana surjan. Surjan ya ini ada 6. 3. Ini karena sebagai lambang dari rukun iman. Lalu di bagian dada itu ada 2 kancing. Ada 2 kancing di kiri dan kanan. Ini lambang dari syahadat 2. Syahadat 2, syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. 2. Lalu bagian perut itu ada 3 kancing ini. Ya. Ada 3 kancing. 1, 2, 3. Ini melambangkan 3 nafsu yang bersumber dari perut yang harus ditutup. Oleh karena itu, benik atau kancing di bagian perut ini jangan sampai terlihat. Memang harus ditutup. Kenapa kok tidak dimatikan? Karena kalau dimatikan manusia ini melu mati. Jadi dalam hasanah budaya Jawa itu kan ada 4 nafsu. Angkara, Lodra, Sukardo, Anuraga. 4 nafsu ini berwarna abang, ireng, kuning, putih. Abang, ireng, kuning, putih. Angkara, Lodra, Sukardo, Anuraga. Angkara itu berwarna merah, melambangkan deduka, gampang marah dan sebagainya. Tapi di sisi lain angkara itu juga ndayani kepada semangat. Angkara juga ndayani kepada semangat. Lalu yang kedua Lodra. Lodra itu berwarna hitam. Itu berfungsi untuk mendorong seseorang itu ya senang, ada nafsu untuk makan, minum, tidur dan sebagainya. Lodra. Sukardo itu warna kuning. Sukardo itu warna kuning, nafsu untuk seneng akan hal keindahan. Seneng karo rerenggan, Mas Bijes Rajabrono, Bendrawi, seneng karo wong wedok ayu, seneng karo cah lanang bagus dan sebagainya. Ini Sukardo, seneng dengan keindahan. Nah, yang terakhir ini adalah Anuraga. Anuraga itu nafsu yang berwarna putih. Ini adalah nafsu untuk menjalankan keutamaan, nafsu untuk menjalankan kebaikan, nafsu untuk beribadah. Jangan disangka untuk beribadah itu tanpa nafsu, harus ada nafsunya. Nah, 3 tadi, abang, ireng, kuning, itu ditutup, dilambangkan dengan benik atau kancing yang ada di perut, karena sumbernya dari perut. Lalu ditutup. Nah, yang 1 diumbar, artinya luweh nengenake marang kabecikan. Jadi ketika menggunakan busana surjan ya sebaiknya harus bisa meresapi maknanya, tidak hanya sekedar itu busana saja. Tidak hanya busana saja. Itu antara lain tentang surjan. Surjan yang pakem ya dapat dikatakan asli gitu. Itu di bagian sini tanpa benik. Tapi tempat saya tak kayak benik. Supaya apa? Supaya rapat. Ini adalah surjan modifikasi juga. Modifikasi antara surjan dan peranaan. Karena yang menggunakan kancing berjumlah 5 itu di busana peranaan. Busana peranaan itu dibuat pada era Hamengkubuwono ke-5 ketika beliau berkunjung ke Banten, daerah Banten. Lalu pirsa para santri Banten itu menggunakan baju kurung. Baju kurung seperti cara menggunakan kaos dan sini sigar. Lalu oleh Ngarsa Dalem ke-5 baju itu diadopsi untuk para abdi dalem di Keraton Ngayogyakarta. Lalu belahan di lengan ini dinamakan belah Banten karena meniru daerah Banten. Kenapa dikasih belahan Banten? Supaya ketika nanti akan berwudu
Ini bisa dilepas, lalu bisa diwingkis hingga anggota tubuh yang harus kena air wudhu itu bisa kena air wudhu. Nah, lalu antara lain oleh teman-teman dalang ya era-era sekarang, bukan dulu, itu diadopsi, dibuatkan di surjan supaya apa? Supaya tuding, gapit barang itu ketika mayang ora nyemplung, ora. Antara lain itu. Ini juga sebuah modifikasi perkembangan dari mode surjan begitu. Sinjang atau jarik ya memang bagi masyarakat Jawa itu tidak lepas dari batik dalam siklus kehidupan atau daur hidup metu manten mati. Itu ada batik-batik yang menyertai di situ. Nah, untuk di Yogyakarta khususnya itu sungguhnya banyak sekali motif batik yang bisa dikenakan, dan sebagai salah satu ciri dari Ngayogyakarta itu coro gampang ya, karena kalau memang mau diteliti lebih dalam sesungguhnya banyak sekali yang bisa membedakan. Tapi bagi masyarakat, bagi teman-teman kalangan milenial gini, sing ketok, sing gampang didelok itu ketika kalau Jogja itu berlatar putih atau berlatar hitam. Surakarta juga ada berlatar putih ataupun berlatar hitam, tapi kalau Jogja cenderungnya yang latar putih ini yang lebih mencirikan dari Yogyakarta. Lalu yang lebih mudah lagi adalah seret. Seret itu adalah tepi kain ini. Tepi kain itu kalau Yogyakarta ataupun Surakarta itu kan tidak dibatik ini tepinya. Tidak dibatik. Nah, kalau Yogyakarta itu tepi kainnya ini mesti putih. Walaupun ini latar hitam, sini tetap putih. Surakarta itu biasanya warnanya agak coklat atau semu kuning. Nah, itu bisa untuk membedakan ketika mundut atau mencari jarik sehingga tidak kewolak-kewalik ketika menggunakan surjan ngisore Sinjang Surakarta, ataupun ketika menggunakan busana Surakarta sinjange Sinjang Ayojan. Nah, itu nanti ya ora apa-apa ning mesti bakal diesemi wong. Diesemi wong, padahal untuk masyarakat Jawa itu luwih becik diandel timbang diesemi kan. Ki ngerti ora, dong ora lah gitu. Jadi ketika milih jarik sebaiknya memang diteliti lebih dulu, ini jarik Yojo atau jarik Solo. Salah satunya itu latar putih, dan paling gampang adalah seret. Ketika seretnya putih wis iso tinggo Yojan. Walaupun ini nanti latarnya latar hitam. Tapi di Yogyakarta memang ada beberapa motif yang dikatakan awisan. Awisan itu larangan atau sebaiknya tidak dipakai ataupun tidak digunakan, baik di masyarakat umum maupun di keraton, terutama di keraton, yaitu parang barong. Parang barong itu adalah parang dengan motifnya gede-gede. Okay. Iki ora mamer ke jari anyar loh. Jadi motifnya gede-gede. Motifnya gede-gede. Karena parang barong biasanya diagem oleh ngarsa dalem. Di keraton oleh ngarsa dalem, oleh karena itu abdi dalem di keraton juga awisan untuk menggunakan parang barong. Nah, sebaiknya sebagai kawula Ngayogyakarta pun juga sebaiknya tidak menggunakan motif liyane akeh, Seperti yang saya katakan tadi, seretnya juga putih. Ini paling mudah ketika mencari jarik itu seretnya putih, ini itu sudah mencirikan Yogyakarta. Menggunakan kain yang parang itu ada garis-garisnya 45 derajat ini, ya kudu hati-hati. Karena untuk sekarang, untuk zaman sekarang itu kan ya ada jenenge pasar rujukan tanpa tertulis. Bahasanya untuk busana pria ketika menggunakan parang itu garisnya dari kanan atas ke kiri bawah. Cara gampangnya, kalau seorang pria menggunakan parang itu nanti garis parangnya ini dari kanan atas ke kiri bawah, atau sabetan asta
tengen. Di tangan tengen disabetke plek. Oh berarti garise jari iki saka kene mrono. Seumpama ini. Nah, nek arep dienggo kakung untuk pria, oh berarti jarike kudu sabetan asta tengen. Dari kanan atas ke kiri bawah. Sedangkan untuk putri, untuk Yogyakarta sekarang itu dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi ketika kakung putri berdampingan, kakung di kanan, putri di kiri, itu nanti lerek jari akan membentuk huruf V atau Romawi 5 V. Sedangkan untuk Surakarta sama, sabetan asta tengen semua. Jadi antara kakung putri senada. Itu pasar rujukan tapi tidak tertulis. Sedangkan kalau yang di foto-foto lama itu masih banyak sekali yang kakung menggunakan sabetan asta kiwa dan sebagainya, dan itu tidak bisa dihakimi atau dijudge kleru, tidak bisa. Pasti ada alasan kenapa kok le nganggo ngono. Lalu kecuali lerek itu juga seret. Untuk Yogyakarta sekarang seret ini diperlihatkan. Untuk Yogyakarta seret ini diperlihatkan. Sedangkan untuk Surakarta ditutup di dalam. Tapi saya katakan tadi di foto-foto lama itu ada juga yang seretnya ditutup. Seretnya ditutup, bahkan itu priayi Ngayogyakarta. Jadi tidak bisa dijudge ngono-ngono le nganggo kleru, jangan. Pasti ada alasan kenapa kok le nganggo ngono lah. Itu yang harus dicari supaya ora gampang menghakimi sepihak le nganggo kae kleru, jangan. Itu untuk jariknya. Ini adalah motif kawung. Ini adalah motif kawung. Kawung itu artinya ngerengkuh. Jadi semua kalangan, semua pihak itu dirangkul. Oleh karena itu kawung biasanya itu digunakan oleh para nenggon wayang ini, ponokawan dan sebagainya, itu menggunakan motif-motif kawung karena bisa untuk ngerengkuh itu. Dan kawung pun banyak sekali motifnya. Nanti ada kawung rojo yang gede sampai dengan kawung picis yang kecil-kecil. Demikian juga dengan parang paling gede itu namanya parang barong. Di bawah parang barong ada ukuran namanya parang rusak. Di bawahnya parang rusak ada parang klitik lebih kecil lagi. Ada lagi pari kesit lebih kecil lagi. Dan ada juga nanti jarik itu motifnya namanya parang tumurun. Dari parang barong, parang rusak, parang klitik, pari kesit. Gitu. Ya request khusus itu. Ini namanya wiron. Kenapa kok diwiru? Karena kalau tidak diwiru jarik mesti kedawan. Jadi menggunakan jarik kan cukup kalau kakung saubetan. Jadi ketika memakai, bagian kanan itu ada di depan, kiri ada di masuk gitu. Bagian kiri itu paling enggak sampai dengan bawah singkap. Ketika sampai bawah singkap ataupun di bagian samping sini, lempeng ini, itu nanti ora ribet ning ngagem. Lalu bagian luar itu diwiru, dilipat-lipat gitu. Kalau yang kakung atau pria itu paling tidak 3 jari. Enggak 3 jari. Kenapa kok 3 jari? Kenapa kok tidak 10 cm saja yang gampang? Karena akan menyesuaikan bagi sik ngagem. Jadi 3 jari itu jarine dhewe-dhewe sak arep ngagem, itu nanti akan dengan badan itu akan pas. Kalau biasanya njok sing kakung iki memengle miru kayak putrine. Wiroke Bu, nah nanti ketika dipakai wong drijine putri luwih cilik, dadi ketok wirone kecilian, tidak sesuai dengan selitane. Nah itu makanya kenapa kok 3 jari. Sedangkan kalau putri itu antara 1,5 sampai 2 jari. Syaratnya diketokke untuk Yogyakarta. Nah, agar pemakaiannya itu lebih rapi, bagian dalam dari jarik untuk pria itu juga dibuat wiron yang lebih kecil, namanya pengasih.
namanya pengasih. Fungsinya supaya ketika menggunakan jarik ini lebih rapi, lalu sebagai kontrol. Sebagai kontrol. Ketika ada jarik menggunakan gurdo, semacam motif ini ada motif gurdo. Nah itu bagaimana diarah supaya gurdo itu pas di bawah punggung, bagian pantat. Supaya ini apa? Kita simetris rapi. Nah itu salah satu caranya ada kontrol dari pengasih ini. Nah kurang ya pengasih dibodol, makanya wironnya lebih kecil setelah wiron depan, lebih besar wiron depan. Wiron biasanya berjumlah ganjil, ada 5, 7. Ini biasanya paling sidik 7, 9, 11. Itu tergantung dari satu, panjangnya jarik. Yang kedua, postur tubuh yang akan ngagem. Kenapa kok ganjil? Karena memang masyarakat Jawa itu cenderungnya ganjil, karena ganjil itu urip, ganjil itu hidup. Nek wis genep mati. Makanya dalam tantangan wayang umpamane, "Wong njaluk tak sampurnake, disampurnake ra digenepi." Mati. Artinya. Nah, ganjil itu urip. Sama halnya ketika berbicara tentang keris. Keris itu juga loknya mesti ganjil karena hidup kan gitu. Itu tentang wiron. Kalau putri wironnya 1,5 sampai 2 nyari, untuk kakung 3 jari. Begitu. Untuk abdi dalem Keraton Ngayogyakarta khususnya itu ada wiron engkol. Jadi wirone ngiwon-ngiwon terlihat gitu. Siksak seperti ringkole keris itu. Ya itu untuk pembeda aja. Dulu abdi dalem Pura Pakualaman itu juga menggunakan wiron engkol. Tapi sekarang enggak, wiron bleder biasa, tapi tetap menggunakan peranaan. Peranaannya sama, biru sepuh. Itu tentang wiron engkol. Jadi karena itu adalah khusus untuk abdi dalem Keraton Ngayogyakarta, ya sebaiknya di luar tidak menggunakan itu. Di luar tetap wiron biasa, bleder saja. Begitu. Nek sowanan yang keraton lah itu pakai wiron engkol, ataupun ketika di luar tapi mengemban dawuh dari keraton itu ya wiron engkol. Dan juga kalau mengemban dawuh dari keraton itu ada satu tanda lagi namanya samir, kalung dari cinde gitu. Nah, abdi dalem yang menggunakan samir cinde itu artinya abdi dalem tersebut baru mengemban dawuh dari keraton. Jadi samir ini tidak hanya sekedar aksesoris, tapi ini adalah tanda bahwasanya seorang abdi dalem itu, abdi dalem keraton itu mengemban dawuh dari keraton. Kalau samir di Keraton Jogja itu warnanya cenderung merah, cinde merah. Kalau di Pakualaman itu cinde hijau kalau nggak salah. Yeah. Jadi penggunaan samir ya sebaiknya kalau di luar, di masyarakat itu tidak mengemban dawuh dari keraton, ya tidak perlu pakai samir. Begitu. Ini sok kalau mau soal ketok gagah ya Mas. Nah, ini ayo beda tegese kan gitu. Jadi keris itu bagi masyarakat Jawa memiliki tempat khusus yang dapat dikatakan berkedudukan tinggi. Tidak hanya sekedar senjata, tusuk senjata tikam ataupun sekedar aksesoris untuk busana, tapi keris itu memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Jawa. Keris itu kalau di Jarwo Dosok itu kekeran aris. Kekeran itu kekeran aris itu piwulang yang ditutupi dengan bentuk sebilah keris itu. Kekeran aris. Duwung juga udu kekuwung. Duwung menika udu kuwung. Kuwung menika menapa nggih? Nek kluwung ki pelangi, ini nek kuwung itu seperti cahaya ataupun nek golongan tertentu ki ngarani ki apa? Aura. Nah, udu aura atau udu kuwung. Makanya ketika
simbah-simbah dulu mengatakan nek nganggo iki engko cahyamu beda karena perbawane beda. Itu duwung. Lalu ada lagi duwung. Duwung menika dunung isining suwung. Mengerti isinya tempat kosong itu apa? Dunung isining suwung. Mengerti bahwasanya sing kosong ki isi. Itu kan perlu penelaahan tersendiri untuk teman-teman sekarang. Wong kosong kok isi apa? Itu perlu penjabaran tersendiri. Nah, di sisi lain sebagai aksesoris dari busana, duwung itu menjadi salah satu dapat dikatakan wong iki ngerti budaya atau ora, ngerti tentang busana atau tidak. Karena ketika menggunakan busana Jawa dan jangkep dengan duwung, itu sing didelok duwunge kok, walaupun ada di belakang disengklit neng buri, neng sing didelok duwunge. Duwunge apik lek nganggo pas, berarti wong iki ngerti bisa. Walaupun sorjuane apik, bulangkone diprodo barane. Duwunge blek ngono, oh ya biasa berarti. Nah, kalau sing pirsa karena duwung memang memiliki tempat tersendiri di masyarakat Jawa. Nah, ini adalah salah satu contoh duwung atau keris dengan warangka. Karena kita berbicara tentang busana, artinya yang dibicarakan tentang keris ini adalah busanane keris. Busanane keris. Ini adalah warangka dengan corak atau tipe branggah. Tipe branggah. Kalau menyebutkan branggah itu sudah identik dengan Yogyakarta. Ada lagi yang tipenya seperti ini mirip tapi disebut ladrang, itu gaya Surakarta. Ya, gaya Surakarta. Nah, ini sekilas memang tampak mirip. Sekilas tampak mirip. Yang saya bawa di tangan kanan ini adalah gaya Yogyakarta, disebut branggah. Lalu yang di tangan kiri ini ladrang gaya Surakarta. Lanjut bedanya apa toh Mas? Ah kita padha toh kaya perahu kabeh. Ndak, ada bedanya. Untuk duwung warangka branggah itu depan sini. Kita anggap kene depan. Karena duwung iki sing ngarep sing ngendi sing mburi ndi ora ngerti. Ana sing ngarep muni, "Oh kene ngarep, ora iso ngarepe kene." Nah, oleh karena itu kita nganu aja, menapa? Pahami saja sini depan. Kalau branggah atau gaya Yogyakarta ini bagian sini ini lurus. Lalu bentuknya seperti perahu kalau yang Yogyakarta. Warangkanya lurus, sedangkan yang untuk gaya Surakarta enggak, mengkung. Bedanya sangat tipis sekali antara ini lurus karo lengkung, tapi kalau tidak dicermati ya iso kleru. Begitu juga di bagian belakangnya di godongan wingking ini juga lengkungnya lebih ekstrim. Kalau yang Yogyakarta enggak. Yogyakarta sederhana. Jadi kalau Surakarta itu edipeni, keindahan. Kalau Yogyakarta itu merabu wibowo. Nah, bagian belakang. Kalau yang Surakarta itu ada kalenan ini. Ada kalenan. Yogyakarta enggak. Biasa. Gitu. Ini dari warangka. Lalu dari deder. Deder itu handle. Handle itu pegangan ini. Kalau Yogyakarta ya lugas. Lugas biasa, tidak ada. Ya ada ukiran beberapa, memang ini kelengkapan. Tapi kalau yang Surakarta itu lebih cenderung lebih nekuk lagi. Harus dijajar kanan beda. Yang Surakarta lebih nekuk dan juga ada ornamen. Salah satu cirinya adalah ini. Ada apa? Jenenge rengu. Kecil ini. Ini salah satu ciri dari warangka
atau handle atau deder atau disebut ukiran gaya Surakarta. Nah, lalu ada lagi pendok. Pendok itu adalah logam yang membungkus bagian bawah ini. Namanya pendok. Nah, dulu pendok itu dibuat dari logam-logam mulia. Ada emas, ada perak, ada mamas, ada seloko dan sebagainya. Oleh karena itu pini sepuh dulu atau simbah-simbah dulu mengatakan iki engko le busana Jawa nganggo pendok ora. Yang dimaksud ora kok nyengkelit pendok tok, ini ndak. Ini maksudnya menggunakan keris atau tidak. Kenapa sing disebut kok pendoke? Karena pendoknya yang dari logam mulia. Nah, pendok gaya Yogyakarta itu bagian ujung sini. Ini nyangkem kutuk. Ikan gabus itu. Kutuk itu ikan gabus. Seperti mulut ikan gabus. Nyangkem kutuk kuwung, baik di sisi depan maupun di sisi belakang. Baik di sisi belakang. Ini namanya nyangkem kutuk kalau yang Yogyakarta. Sedangkan yang untuk Surakarta enggak. Surakarta lurus. Lurus. Sini juga lurus. Nah, ini adalah ciri-ciri fisik atau visual yang bisa dilihat oleh teman-teman, oleh konco-konco, sehingga dapat membedakan mana yang duwung Surakarta maupun mana yang duwung Yogyakarta. Sehingga ketika menggunakan busana Jawa itu ya pas busanane Ngayogyakarta, duwunge ya Ngayogyakarta. Busanane Surakarta menggunakan keris yang Surakarta. Dan juga ketika nyewa, biasanya kalau nyewa gitu, nyewa wis dari persewaan, wis digawake paket, gandeng orang ngerti wis ditampa wae bareng dienggo surjanan ning duwunge Surakarta. Nah, ketika ada seserepan atau pengetahuan sedikit tentang duwung, nah itu nanti bisa milih, "Oh, ini kerisnya bukan yang ini, yang gaya Yogyakarta. Yang mana toh, Mas? Ini loh ciri-cirinya gini." Ketika banyak pilihan, nah ini yang Yogyakarta. Bisa milih dan bisa menggunakan dengan pas, dengan tepat. Ini yang gaya Yogyakarta, Ladrang dan Branggah. Ada lagi modelnya. Nah, ini model Gayaman. Model Gayaman cenderung sederhana. Seperti keris yang digunakan nek foto-fotonya ya Pangeran Diponegoro. Itu menggunakan model Gayaman. Kenapa kok disebut Gayaman? Karena bentuknya menyerupai buah gayam. Seperti buah gayam. Untuk Yogyakarta sederhana sekali, ya, tidak ada. Ya, ornamennya sederhana. Ini juga kuwung, belakang juga kuwung gitu. Ini juga sederhana. Sedangkan yang untuk gaya Surakarta beda. Surakarta bagian depan ini ada jendrite gitu. Belakang juga ada ornamennya lebih dikeruk lagi. Pendok juga. Nah, ini membedakan antarane Gayaman dan Gayaman Jogja dan Gayaman Surakarta. Yang tadi Branggah dan Ladrang. Lah, kapan menggunakan Gayaman, kapan menggunakan Branggah? Gayaman itu biasanya dapat digunakan ketika dalam upacara-upacara ritual. Upacara-upacara ritual. Sedangkan yang Gayaman itu upacara yang Branggah ataupun Ladrang itu bisa digunakan ketika upacara-upacara yang sifatnya semua, pasemuan, resepsi dan sebagainya, menghadiri undangan kenegaraan dan sebagainya, itu bisa menggunakan yang Branggah. Sedangkan ini untuk ritual, upamane midodareni, upamane siraman. Karena siraman Jogja tidak punya busana namanya kalau yang Surakarta itu ada namanya landungan, seperti jas tapi tidak memerlukan keris karena mburi ora krowok. Ini naik Jogja tetap menggunakan surjan, sehingga kelengkapan dari surjan itu adalah keris. Nah, itu tetap menggunakan keris yang Gayaman. Kecuali itu juga bisa dengan pertimbangan tempat. Ketika pasemuan ning gone iki rupek, ya nganggo Gayaman saja ndak apa-apa daripada nganggo
branggah gone sempit, akeh cagake ya ketatap cagak malah tugel pamane. Nah, ini bisa dipilih mana yang pas. Ning nek layat ya prayogane ora nganggo branggah. Karena dari tampilan fisik pun ini bisa terlihat bahwasanya gayaman ini terlihat lebih soft daripada yang branggah. Lalu satu lagi terkait dengan keris itu cara menggunakan atau cara memakai. Sok kalau mongso wis busana rampung yo tulung di. Padahal bisa menggunakan sendiri. Jadi ketika sudah berbusana itu ini ada kelengkapan lagi namanya lontong dan kamus, dan di sini ada timang atau gesper. Nah, cara memakai keris itu cukup ini dimasukkan atau diselipkan di lipatan kedua atau ketiga. Kenapa kok di lipatan kedua ketiga? Main kenceng. Mergane nek ning lipatan pertama biasanya kendor. Ini kita selipkan dulu. Blak gitu. Lalu kita inset atau kita putar ke belakang. Nah, ini sudah jadi. Nah, model menggunakan duwung atau keris seperti ini namanya kelabang pinipit. Kelabang pinipit itu paling sopan dan bisa di semua tempat. Ada kelabang pinipit seperti ini. Kalau ini tampak dari depan nganti kaya ngene. Jadi bagian kiri ini ngantek ra ketok. Ini namanya mogleng. Mogleng itu menunjukkan sepertinya umuk, teksuro, nyepelekke, ini mogleng. Jadi tetap menggunakan cara kelabang pinipit atau kelabang pipitan atau sinebut morosebo. Seperti ini. Jadi antarane ketika dilihat dari belakang itu antara pendok di atas sama di bawah lontong itu kira-kira podo. Jadi tengah sini kan ada lontong nanti terselip di lontong itu blak. Nah, yang terlihat nanti atas dan bawah itu kira-kira imbang. Kira-kira wae. Itu namanya moro sebo atau kelabang pinipit atau kelabang pipitan. Itu merupakan salah satu cara mengenakan duwung atau keris yang sopan dan bisa dikenakan di manapun, baik untuk mayang, dalang itu, juga untuk resepsi, untuk kegiatan apapun bisa. Nah, ketika tempat duduknya tanpa sandaran itu begini, tapi ketika menjumpai tempat duduk sandaran, nah itu lalu ini keris ini diingser di balik tadi. Nah, ini baru bisa bersandar. Nek ono kursi bersandaran. Ini juga cara menggunakan. Bukannya kok deksura mergane ngopo? Mergane nek ora diingset, ayo ganjel nek geger. Tinggo bersandaran kan gitu. Diingset. Nah, ini sudah bisa untuk sendean. Nek ora ana sendeane, pamane lesehan ya tetap morosebo. Gitu. Ini cara mengenakan duwung atau keris. Untuk Yogyakarta itu cenderungnya yang dipakai adalah kayu timoho. Titi hananiro muhung saka hyang. Titi hananiro. Jadi kamu tercipta di sini itu karena titah dari Tuhan. Nah, di kayu timoho itu kan ada beberapa ornamen yang dinamakan pelet. Nah, ini yang warnanya tidak putih ini namanya pelet, ada yang sampir. Lalu yang seperti ini tadi ini namanya kendit. Ini juga kendit tempuk. Lalu ada lagi yang ceplok banteng, ceploknya gede-gede. Ceplok yang lebih kecil ceplok kelor. Ada yang hutan riris, ada yang murutu sewu dan sebagainya. Kalau di Yogyakarta itu timoho itu biasanya yang nominal angkanya pancen rada dhuwur. Titi hananira muhung saka hyang.
Lalu ada lagi kayu trembalo. Mungkin bisa yang diambilkan ini yang kecil. Nah itu, ya itu. Ini trembalo. Ini trembalo. Jadi ada keris yang apa? Keindahannya itu keindahan pelet, tapi ada juga yang keindahan inden. Inden itu kalau terkena sinar matahari yo klap gitu. Ada trembalo, ada timoho, lalu ada lagi yang ini adalah jati gembol. Jati gembol. Jati ini sik kena kanker. Mungkin kalau teman-teman pernah lewat area jalan Bogem itu, Prambanan itu kan banyak pohon-pohon gede, tapi itu pohon mahoni. Nah, di pohon mahoni itu ada semacam apa? Belendokan-belendokan kayu yang menyembul, mendol-mendol lah, itu yang disebut gembol. Pohon jati yang terkena kanker kayu, jadi gembol. Nah, ini seratnya bagus sekali untuk prongko. Lalu ada lagi kayu cendono. Cendono itu juga bagus untuk warangka duwung, melambangkan cendono itu rak njaba arum jero wangi. Njaba arum jero wangi, istingarah satu galak dadi sanak. Artinya ketika kita lahir batin itu keplok jumbuh sama, istingarah satu galak dadi sanak. Satu galak wis dadi sanak, apalagi orang kan gitu. Jadi bagaimana kita membawa diri dalam pergaulan. Lalu ada lagi kayu di trembalo, ada timoho, ada cendono, ada kayu johar, ada kayu pakel, kayu keras itu bisa digunakan untuk warangka, tapi cenderung yang dipilih mbah-mbah kita dulu itu adalah 1 timoho, 2 cendono, lalu trembalo, biasanya itu yang digunakan. Lalu ada lagi kayu garu, karena harum memang. Begitu untuk sandangannya keris. Kalau selop itu memang sebagai alas kaki khas ya, alas kaki khas yang digunakan. Kalau dulu ya yang menggunakan selop adalah para kalangan ningrat, karena harganya jelas mahal. Tapi kalau sekarang selop adalah sebuah kelengkapan. Selop juga disebut canilo. Ngagem canilo berarti menggunakan selop atau memakai selop. Tapi kalau di keraton yang berhak menggunakan selop di dalam keraton itu hanya ngarso dalem. Yang lain tidak, lepas selop semua. Tapi kalau di luar, di masyarakat ya itu sebagai kelengkapan busana Jawa. Bahkan ketika grebek itu Manggala Yuda, komandan prajurit itu ketika di luar cepuri keraton menggunakan selop, tapi ketika nanti defile masuk ke keraton, selop dilepas, dibawa oleh abdi dalam. Karena yang berhak memakai selop di dalam keraton hanya ngarso dalem. Begitu, dan itu fungsinya memang sebagai alas kaki. Kalau di luar dulu ya sing iso nganggo selop ya mung kalangan piyayi atau kalangan ningrat, sedangkan rakyat jelata ya cekeran biasa ataupun menggunakan terumpah dari kulit untuk sebagai alas kakinya. Begitu. Gayut kembali ke keris. Sedikit tentang keris. Jadi mungkin teman-teman pernah melihat ketika seseorang ngelolos keris. Ngelolos itu membuka dari warangka, dan memang ada beberapa etika ketika berkaitan dengan keris. Karena keris memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat Jawa. Bahkan tahta pun itu diwujudkan dengan simbol keris. Semisal ketika HB ke-8 kepada HB Hamengkubuwono ke-9 itu dengan keris Kiai Joko Tumurun. Juga demikian ketika Hamengkubuwono ke-9 kepada Hamengkubuwono 10 juga dengan keris tahta Joko Tumurun, Kanjeng Kiai Ageng Joko Tumurun. Nah, Jawa pun demikian.
Jawab demikian. Jadi ketika memperlakukan keris, orang mung sauger ini adalah barang, tapi memang ini bagi Jawa adalah pusaka, sifat kandel. Sifat kandel itu ora kok nek nganggo keris iki yo disutuk ora mempan, enggak. Tapi sifat kandel itu cenderung ke batiniahnya. Jadi keris itu melambangkan simbol-simbol atau doa-doa yang tersimbol dalam wujud bilah keris. Nah, doa itu akan bisa makbul ketika sing gawa iki menjalankan doa itu. Ada sing pamor, umpamane pamor beras wutah supayane kecukupan sandang pangan. Doanya itu. Nek sing gawa iki ora gelem nyambut gawe ya ora bakal kecukupan. Nah, itu. Nah, ketika menerima keris itu long tinampen, memberi dan menerima bagi seseorang yang lebih tua. Itu memegang gandar itu bagian tengah lalu diberikan. Memberikannya ora kok nyoh, enggak, tetap ya ana etikane. Bisa disangga bagian bawah ataupun bisa disangga siku bagian bawah. Nah, ini diterimakan. Nah, bagi yang menerima itu lebih muda, itu menerima ora kok neng dhuwure, neng bagian bawah. Jadi ketika ini diulungke plak, nah sik luwih enom itu menerima memegang di bagian ujung gandar. Ini sebagai etika long tinampen keris. Nah, setelah menerima keris, jika pengen melihat isine atau wilayah duwung, itu ya sebaiknya mohon izin kepada yang memiliki. Non sewu Pakde, non sewu Mas, kepareng ningali sini pun duwung, apakah boleh melihat? Ningali ya, bukan kok mirsani, karena mirsani itu untuk orang kedua. Bagi kita Jawa itu ada andap asor, undo, usuk boso, itu mungkin tema lainnya nanti. Apakah boleh melihat isinya? Oh monggo silakan. Nah, setelah itu kita bisa menikmati keindahannya dulu sebelum kita melihat di dalamnya, menikmati keindahannya baik dari warongko, dari pendoknya, aksesorisnya, pase dari si duwung ini. Lalu setelah itu kita bisa mengelolos duwung, mengeluarkan duwung. Di bagian duwung ini ada namanya ricangkring. Bagian ini, nah ini kita menggunakan tangan kanan, lalu jempol ini madal nenggon ricangkring, dikeluarkan sedikit dulu, plek. Setelah keluar sedikit, lalu yang dijalankan adalah warongkonya, bukan kerisnya. Ini warongkonya sing di pelorot. Diusahakan jangan melihat, jangan dekat dengan hidung dan mulut, karena biasanya keris yang terlihat bagus itu ada racunnya. Nah, jangan sampai ketika uap yang ada atau hawa racun di dalam warongko ini, ketika keris ini dibuka itu terhirup sama yang megang, bahaya. Oleh karena itu rada adoh saka irung karo mulut. Nah, setelah ini buka semua, lalu penghormatannya dengan diungkulke di telinga ataupun diunggulke di bunbunan. Ini adalah penghormatan, bukan kok menyembah kepada keris, enggak, tapi ini adalah penghormatan kepada empu yang berkarya menghasilkan keris ini di atas telinga ataupun di atas ubun-ubun. Kenapa kok begitu? Karena telinga itu adalah indera pertama yang berfungsi setelah manusia itu lahir. Buktinya apa? Buktinya bagi kalangan muslim, ketika bayi lahir itu lalu diazani. Ora kok bayi lahir yuk dikebuti duit ratusan ewu. Enggak. Main wero belum, bayi urung wero. Ini sudah bisa mendengar, oleh karena itu diazani. Nah, sebagai wujud penghormatan itu didekatkan ke indera pendengaran, penghormatan kepada empu sing yasa keris ini ataupun di bun-bunan. Nah, setelah itu barulah kita menikmati keindahan dari keris ini, baik bentuknya,
dapur bentuknya, ataupun gambaran abstrak yang ada di bilah keris ini namanya pamor. Nah, jangan sekali-kali megang bilahnya, karena bilahnya itu biasanya ada racunnya adalah arsenik, dan itu racun rada kuat, racun ora mung rada, racun kuat. Nah, ketika kita melihat sudah puas dengan kita melihat, seandainya ada teman lain yang pengen melihat, lengulungke kita pegang bagian ujung dari deder, lalu yang menerima itu bagian atasnya. Itu sebagai etika saja. Ketika wis rampung, nah, keris diwarangkake oleh siapa tadi yang membuka, penghormatan lagi, lalu kita perangkake. Yang masuk adalah, yang jalan adalah werangkane, dudu keris sing mlebu, ning werangkane sing slot. Itu etika dalam perkerisan, sedikit tentang keris yang gayut atau terkait dengan busana dan etika Jawa. Begitu. Mungkin beberapa piweling pesan, dan juga kepada teman-teman yang mirsani tayangan ini, ya sebaiknya monggo, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan nguri-uri, akan menggunakan busana tradisional, busana Jawa, khususnya Yogyakarta, dan juga busana tradisional manapun. Monggo, ini karena ini adalah khasanah kekayaan nenek moyang kita. Marilah kita pelihara, marilah kita gunakan, marilah kita mengenakan dengan semestinya. Jadi busana takwa, blangkon, jare, keris, dan lain sebagainya, monggo tetap kita gunakan, walaupun seandainya tidak bisa digunakan di keseharian, di kehidupan sehari-hari, mungkin ada event-event khusus yang menggunakan, lah monggo kesempatan itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sekaligus kita juga memperkenalkan kepada khalayak yang lain bagaimana atau khasanah busana kita, dan juga arti, karena ternyata surjan, blangkon, jare, keris yang kita pakai itu tidak hanya sekedar busana, tapi juga ada piwulang di dalamnya, di mana tulisan-tulisan tadi tidak berwujud tulisan aksara, tapi benda, bukan tulisan yang tersurat tapi tersirat. Nah, itu marilah kita kembali belajar membaca hal-hal yang tersirat sebagai tilaran dari nenek moyang kita, karena di dalamnya ada piwulang-piwulang utama, piwulang-piwulang luhur, yang jika itu akan disinkronkan dengan agama apapun masuk. Jadi jangan beranggapan bahwasanya ketika kita belajar tentang budaya Jawa itu akan bertentangan dengan agama. Tidak, pasti sinkron, karena itu adalah cara bagaimana nenek moyang kita menerjemahkan piwulang-piwulang agama itu dengan metode budaya. Begitu.